Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifia Rahmatul Isnaini dengan NIM 210603110003 dari kelas kimia A. Di sini saya akan mengenalkan tanaman edible sebagai indikator alam. Nah, pengertian tanaman edible sendiri yaitu adalah sebuah istilah untuk jenis tanaman yang aman untuk dikonsumsi. Tekstur, rasa, dan aromanya yang unik menjadikan tanaman kini menjadi populer sebagai bahan rekreatif dan inovatif dalam dunia kuliner. Dalam kimia, tanaman edible ini dijadikan sebagai tanaman yang dapat menghasilkan indikator alam, penentu asam dan basa. Indikator alam sendiri memiliki pengertian yaitu indikator yang berasal dari bahan-bahan alami, di mana cara memperolehnya yaitu dengan cara mengekstrak. Indikator alam memiliki prinsip, yaitu bahan yang memberikan warna berbeda pada zat yang bersifat asam atau basa. Adapun beberapa contoh dari tanaman edible yang dapat dijadikan menjadi indikator alam, yaitu yang pertama ada bunga sepatu, yang kedua ada tangkai daun pepaya, yang ketiga ada daun pandan cuci, yang keempat ada kunyit, dan yang terakhir ada sirsa. Di sini saya akan mengulas satu persatu tentang tanaman edible dan manfaatnya. Yang pertama ada pohon pepaya. Pohon pepaya ini didapat tangkai daun pepaya yang dimanfaatkan sebagai pengobatan. Dan yang kedua ada tanaman kunyit. Didapat kunyit yang dimanfaatkan sebagai pengobatan bahan makanan. Yang ketiga ada pandan suci. Suci, didapat daun suci sebagai pewarna alam makanan. Yang keempat ada bunga sepatu. Didapat daun bunga sepatu sebagai pengobatan. Dan yang terakhir ada sirsak. Didapat daun sirsak sebagai pengobatan. Nah, yang pertama yaitu pohon pepaya. Tanaman pepaya ini termasuk tanaman edible karena batang dari daun pepaya dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan. Ini adalah gambar dari tangkai daun pepaya. Tangkai daun pepaya ini memiliki nama latin yaitu Carica papaya L. Merupakan tanaman yang sangat sering ditemukan di Indonesia. Di daerah Jawa Tengah, tanaman pepaya dikenal dengan nama kates. Kemudian di daerah Sunda dinamakan dengan gedang. Dan di Pulau Sulawesi dikenal dengan sebutan papaya. Sedangkan di Ambon dikenal dengan sebutan papas. Nah, kandungan klorofil yang ada pada tangkai daun pepaya ini menyimpan potensi besar sebagai indikator titrasi asam basa. Tanaman pepaya dapat digunakan sebagai obat tradisional karena tanaman pepaya memiliki efektivitas antibakteri yang membantu dalam penyembuhan luka. Metode yang digunakan dalam pembuatan obat penyembuhan luka ini yaitu dengan mengekstrak simplisa batang pepaya jingo dan dibuat dalam formasi sediaan salep. Selanjutnya yang kedua ada tanaman kunyit. Tanaman kunyit ini termasuk tanaman edible karena kunyit ini dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan dan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ini adalah gambar dari tanaman kunyit. Kunyit ini memiliki nama latin yaitu Curcuma longa L. Kunyit ini termasuk dalam tanaman rempah-rempah asli dari Asia Tenggara. Biasa hidup di daratan rendah. Kunyit ini dimanfaatkan sebagai bumbu, obat-obatan, dan suplemen makanan yang juga berfungsi sebagai indikator alami karena saat dicampur larutan asam dan basa, maka warna pada kunyit akan berubah. Kunyit juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti obat antibakterial, antiseptik, dan daun kejang, dan anti kejang. Selain itu, kunyit juga berkhasiat untuk menyembuhkan hidung yang tersumbat. Selanjutnya yang ketiga ada pandan suci. Tanaman pandan suci ini termasuk tanaman edible karena daun pada tanaman pandan suci ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami makanan dan akarnya dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan. Ini adalah gambar dari daun pandan suci. Daun pandan suci ini memiliki nama latin yaitu dari tanaman pandan suci yang yaitu Loemele angustifolia, termasuk dalam kingdom Plantae dan famili dari Lilianae. Pada umumnya, tanaman pandan suci akan tumbuh di daerah dengan iklim tropis atau subtropis. Daun suci yang paling banyak ditemukan di Pulau Jawa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada jenis tipika dan jenis minor. Yuk mengenal tanaman pandan suci.
Nah, pandan suci ini memiliki nama Latin yaitu Pleomele angustifolia. Dan dia termasuk dalam kingdom Plantae dengan famili dari Lilianae. Tanaman pandan suci ini merupakan tanaman yang banyak sekali ditemukan di Indonesia. Di daerah Jawa Tengah, tanaman pandan suci ini mempunyai produktivitas dan ketersediaan yang sangat besar. Tanaman suci memiliki banyak pengaplikasian dalam kehidupan secara tradisional, dimanfaatkan sebagai pengobatan, bahan pangan, dan kosmetika. Dalam bahan pangan, ekstrak daun suci digunakan sebagai pewarna hijau alami di berbagai makanan, salah satunya yaitu cendol. Selain dijadikan pewarna hijau alami, daun suci juga memberikan aroma harum yang khas. Selain itu, daun suci juga digunakan dalam bidang kosmetika, yaitu dengan mengekstrak daun suci yang digunakan sebagai penyubur rambut. Dan dalam bidang pengobatan, air rebusan akar tanaman daun suci digunakan sebagai campuran obat sakit gonorrhoe, mengobati penyakit beri-beri, nyeri lambung, dan haid, atau bahkan sebagai penawar racun atau anti-disentri. Di Asia Tenggara, akar daun suci diduga dapat mengobati leukemia. Adapun kandungan klorofil dalam daun suci yaitu sekitar 2053,8 mg per gram. Kandungan klorofil ini menyimpan potensi besar sebagai indikator titrasi asam basa, di mana senyawa klorofil akan bekerja stabil dalam menunjukkan warna hijau pada rentan pH netral, yaitu 7-8. Selanjutnya yang keempat ada bunga sepatu. Tanaman ini termasuk dalam tanaman edible karena bunga sepatu dan daunnya dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Nah, ini adalah gambar dari bunga sepatu. Bunga sepatu ini sering disebut dengan kembang sepatu di dalam Jawa, memiliki nama Latin yaitu Hibiscus rosa sinensis L. Adalah tanaman hias yang biasanya hidup atau tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan yang berasal dari Asia Timur. Daun bunga sepatu ini berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat cariawan. Oleh masyarakat Nigeria, daun bunga sepatu digunakan sebagai penambahan vitalitas pria atau aphrodisiaka. Dalam jurnal Dada et al. Tahun 2007 membuktikan bahwa ekstrak etanolik daun tanaman ini memberikan efek anabolik dengan ditandai adanya peningkatan berat badan tikus sebesar 22% serta bobot testis, epididymis, seminal vesicle, dan prostat. Ekstrak etanolik bunga tanaman ini juga dilaporkan dapat menurunkan kadar kolesterol darah total dan serum trigliserida sebanyak 20-30%, serta meningkatkan level HDL hingga 12% dan menurunkan kadar gula darah. Yuk mengenal lanjut tentang bunga sepatu yang ada di sekitar kita. Nah, bunga sepatu ini berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga ini tumbuh di daerah tropis dan tanaman berbunganya sepanjang tahun. Sedangkan di daerah subtropis berbunga mulai dari musim panas hingga musim gugur. Bunga sepatu atau sering disebut dengan kembang sepatu ini banyak dijadikan tanaman hias karena bunganya sangat cantik. Banyak digunakan, bunga juga digunakan untuk menyemir sepatu di India dan sebagai bunga persembahan. Di Tiongkok, bunga yang berwarna merah digunakan sebagai bahan perwarna makanan, sedangkan di Indonesia, daun dan bunga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Bunga sepatu yang sudah dikeringkan juga bisa diminum sebagai teh. Berdasarkan perubahan warna pada range pH, bahan alam khususnya bunga yang mengandung antosianin dapat digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Bunga sepatu yang berwarna merah mengandung antosianin dapat diekstrak bunganya dan digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Indikator asam basa dari bunga sepatu ketika di dalam larutan asam akan memberikan warna merah. Ketika di dalam larutan basa akan memberikan warna hijau dan pada larutan netral tidak berwarna. Yang terakhir ada sirsak. Tanaman sirsak ini termasuk tanaman edible karena daun pada tanaman sirsak ini dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan. Ini adalah gambar dari daun sirsak. Sirsak ini memiliki nama Latin yaitu Annona muricata L. Dengan nama lain yaitu nangka Belanda atau sebutan di Jawa, atau durian Belanda dengan sebutan di Malaysia. Berasal dari daratan Amerika yang beriklim tropis. Sirsak
atau Annona muricata L merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis seperti di Indonesia. Jirsak adalah salah satu tanaman obat yang secara empiris memiliki aktivitas sebagai agen anti kanker. Annona chaussachetogenes atau ACGS yang terkandung dalam tanaman jirsak yang mampu berperan sebagai anti kanker. Nah, salah satu bahan alami yang memiliki potensi anti kanker tersebut terdapat pada daun jirsak dengan pH ekstrak daun jirsak berkisar antara 5,96 sampai 6,08. Hidup sehat itu mudah, yang sulit adalah memanfaatkan sumber daya alam sekitar dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.